Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari rumah gereja Elim, Hatert Nijmegen, kami menjumpai saudara-saudari lagi melalui program Mimbar Klasih Selatan dengan renungan Minggu 26 Juli 2020. Lieve gemeente, vanuit de kerk Elim, Hatert Nijmegen, ontmoeten wij u allen via het kansel Klasih Selatan met zondagsoverdenking 26 Juli 2020. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari semua. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Yesus Kristus de Heer. Amin. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengar dulu satu nyanyian pujian yang dipersembahkan oleh Bung Ongo Titalei dari Barneveld. Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, luisteren we eerst naar de zang van Bung Ongo Titalei uit Barneveld. Ini Tuhan
Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Oh, firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Oh Tuhan. Demikian saudara-saudari suara yang merdu dari Bung Ponggo Titalei. Walaupun dari dalam rumahnya, tapi dia tetap mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan di dalam situasi yang sekarang ini dialami. Lieve gemeente, de schriftlezing voor deze zondag is gekozen uit 1 Koningin 3 vers 5 tot met 12. Ouderling Nyonya Yongnain en diaken Nyonya Sabandar zullen voor ons lezen in het Maleis en in het Nederlands. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau.
Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God. Ik zal je geven. Salomo antwoordde, u bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest. Omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven, die nu op zijn troon zit. U, Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uit uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over de immens volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom, of de dood van de vijand, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen over jou en naar jou overtreft. Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita sangkali bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini makin lama makin terasa berat. Oleh karena berbagai macam krisis yang melanda hidup manusia dalam perkembangan dunia akhir-akhir ini. Dan biasanya orang-orang yang menjadi korban oleh karena keadaan krisis itu akan selalu merasa beratnya beban kehidupan. Karena mereka harus menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, agar seseorang bisa tetap bertahan dalam berbagai krisis ini, maka yang diperlukan adalah kemampuan untuk berpikir secara tepat dalam waktu yang singkat, untuk bisa menentukan suatu pilihan dan suatu keputusan tentang hidupnya. Dan seringkali orang yang tidak bisa berpikir dengan cepat dalam waktu yang singkat, maka dia akan menjadi orang yang terkebelakang, dan ia akan menjadi orang yang tidak kuat untuk menghadapi badai krisis kehidupan ini. Akhirnya dia hanya bisa bertahan untuk hidup, tetapi arti dan makna kehidupannya tidak ada lagi. Nah, menghadapi segala situasi hidup ini, maka kita sebagai orang-orang yang beriman sangat-sangat memerlukan suatu kekuatan spiritual, yaitu hikmat. Hikmat yang berasal daripada Tuhan Allah. Dan hikmat yang berasal daripada Tuhan Allah itu bukan saja diperlukan untuk mempertahankan hidup
dalam suatu suasana atau dalam suatu keadaan yang krisis. Tetapi juga hikmat itu diperlukan untuk menjalani, untuk mengisi, dan untuk membangun hidup ini seterusnya dari hari lepas hari. Agar dengan hikmat tersebut, hidup kita ini bisa benar-benar berarti. Dan hidup kita ini bisa juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang di seputar kita. Mari kita belajar saudara-saudari tentang pengalaman dari Salomo di dalam melepaskan Israel dari krisis pemerintahan. Sebagaimana yang kita baca dalam bagian pembacaan Alkitab di hari ini. Lieve gemeente van Jezus Christus, wij kunnen niet ontkennen dat het leven in deze tijd hoe langer hoe zwaarder wordt vanwege de verschillende crisissen die laatste tijd in de wereld is ontstaan. En gewoonlijk ervaren de mensen die het slachtoffer van deze crisissen geworden zijn, het als een hele zware last. Omdat zij dan voor een heleboel problemen komen te staan. Men moet in zo'n situatie opgewassen zijn tegen de verschillende crisissen. Men zal in snel tempo moeten kunnen denken. En dus ook in een zo kort mogelijke tijd keuzes moeten kunnen maken. Vaak lopen de mensen die niet zo snel in een korte tijd kunnen nadenken achter de feiten aan. En zijn dan niet zo sterk om de snelheid van al die crisissen in het leven bij te houden. En aan het eind zal men alleen maar het hoofd boven water kunnen houden. Maar de betekenis en het nut van het leven ziet men niet meer. Wij mensen die geloven, geconfronteerd met alle levenssituaties, hebben een spirituele kracht heel erg nodig. En dat is de wijsheid. Wijsheid die afkomstig is van God. De wijsheid die afkomstig is van God is niet alleen nodig om te overleven in een crisissituatie, maar ook om het verdere leven te bewandelen, in te vullen en op te bouwen. Zodat met deze wijsheid het leven weer betekenisvol is en een zegen voor een ander zal zijn. Laten we leren van de ervaring van Salomo toen hij Israël verloste uit de regeringscrisis. Zoals we hebben gelezen in het Bijbelgedeelte van onze lezing voor deze dag. Lieve gemeente van Jezus Christus, het gedeelte van onze lezing op deze dag vertelt over
de trouw in het leven van Salomo. Trouw aan de wetten die er waren. Daarom kreeg hij de gelegenheid van God om een vraag te stellen. In de tijd dat David koning was, kon Salomo de grootheid en de goedheid van God heel goed zien. Het leven van zijn vader was een hele trouwe koning, eerlijk en oprecht naar God toe. En dat werd ook een duidelijke inspiratie voor Salomo. Hij erkende het aandeel van God in de keuze om hem koning te maken, om zijn vader David op te volgen. Hij was nog jong en onevenaard. Salomo hield zich vast aan de grote barmhartigheid van God. Toen hij de gelegenheid kreeg om een vraag te stellen, vroeg hij niet om een lang leven, niet om rijkdom of om de ondergang van zijn vijanden. Salomo vroeg iets wat veel voornamer was. Geef mij een verstandig hart. Geef mij een verstandig hart, zodat ik uw volk goed kan regeren en ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Dat was een les. Dat was een les over de goddelijke wijsheid. Voor Salomo was het hart de kern van het leven. Het hart vormt de plaats waar de mens de waarheid van God leert begrijpen. Het hart is ook zeker de plaats om meer wijsheid van God te krijgen. De wijsheid en het inzicht vormt de kunst van het leven van de mens, waarvan God de bron is. De mens kan het nooit van zichzelf krijgen. De mens kan nog zo knap zijn. Hij kan de kennis hebben en de wetenschap bestuderen. Maar het mysterie van het leven kan men daar niet uithalen. God alleen zal die wijsheid geven. Zijn woord biedt kennis en inzicht. Spreuken 2 vers 6. Met de zegen en de genade van God werd Salomo erkend als koning vol van wijsheid in al zijn beslissingen. Hij werd een koning goedgekeurd in de ogen van God en waar het volk heel blij mee was. Lieve gemeente van Jezus Christus, het is goed van Salomo. Het is goed van Salomo dat hij aan God wijsheid vroeg. Het is ook een vraag. Het is ook een vraag voor ons allen. Omdat ons leven in deze wereld altijd geconfronteerd zal worden
met omstandigheden die goed zijn, maar ook die niet goed zijn. In het kort kan gezegd worden dat goed en kwaad altijd samen zijn. Daarom is het met de wijsheid die van God komt, dat we elke situatie die we in het leven zullen tegenkomen, we kunnen beoordelen, keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen. Het is voor ons allen ook nodig om te weten dat aan de ene kant de wijsheid en genade van God is. En aan de andere kant moeten we die genade van God ook in ons dagelijks leven in de praktijk brengen. Laten we niet praten over wijsheid van God, terwijl onze houding, ons doen en ons laten anders is. Dan doen wij het volgens onze eigen wijze, omdat wij het gevoel hebben dat wij zelf zo knap zijn enzovoort. In Spreuken 1 vers 7a heeft Salomo ons allen aangespoord dat het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. En dat moet tot groei worden gebracht door te oefenen. Zoals eerlijk en oprecht durven te zijn, zowel in woorden als in daden. Kijk maar naar het voorbeeld van Salomo. Toen hij de wijsheid van God gekregen had, werd hij geconfronteerd met een casus als een soort oefening. Tegelijkertijd bewees hij dat de wijsheid van God ook in zijn hart was. Lieve gemeente, de huidige levenssituatie waarmee we momenteel worden geconfronteerd, zal voor ons allen een oefenproces kunnen zijn. Hoe zullen we reageren op de wijsheid die afkomstig is van God, om het leven van een ander en van onszelf te beschermen? God zegent ons allen. Nah, saudara-saudara jemaat, bagian pembacaan kita di hari ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan Salomo yang begitu taat pada aturan-aturan hidup yang ditetapkan. Karena itu, dia mendapatkan satu kesempatan daripada Tuhan untuk mengajukan satu permintaan. Salomo sungguh-sungguh dapat melihat, Salomo sungguh-sungguh dapat mengetahui kebesaran dan kebaikan Tuhan pada saat Daud menjadi raja. Kehidupan bapaknya yang dikatakan sebagai raja yang hidup setia, raja yang hidup benar dan jujur di hadapan Allah, itu menjadi inspirasi yang nyata bagi Salomo. Dia mengakui peranan Tuhan di dalam keterpilihan dirinya
untuk menjadi raja menggantikan Daud bapanya dalam usia yang masih sangat muda dan belum punya banyak pengalaman. Salomo hanya terpergantung. Salomo hanya mengharapkan rahmat daripada Tuhan yang besar. Karena itu, saat dia diizinkan untuk menyampaikan permintaan kepada Tuhan, maka dia tidak meminta umur panjang. Dia tidak meminta kekayaan, atau dia tidak meminta kebinasaan musuh-musuhnya. Salomo meminta sesuatu yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga dari semua itu, yakni hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Inilah saudara-saudari suatu pelajaran tentang hikmat. Bagi Salomo, hati adalah merupakan pusat pengetahuan tentang hidup ini. Hati adalah tempat di mana manusia dapat memahami dan mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan Allah. Hati juga diyakini sebagai tempat untuk menimba hikmat daripada Tuhan Allah. Hikmat itu adalah seni kehidupan manusia yang bersumber daripada Tuhan Allah. Manusia tidak akan mampu untuk memperoleh hikmat yang sejati dengan sendirinya. Manusia bisa belajar dengan pintar soal ilmu dan pengetahuan, tetapi misteri kehidupan ini tidak akan didapat dari ilmu pengetahuan. Tuhan Allah lah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan demikian. Atas berkat dan anugerah Tuhan Allah, Salomo dianggap sebagai raja yang penuh hikmat di dalam segala keputusannya. Ia menjadi raja yang berkenan di mata Tuhan dan yang dapat menyenangkan hati semua rakyat. Saudara-saudari jemaat, permintaan Salomo tentang hikmat daripada Tuhan Allah ini, baiknya itu menjadi suatu permintaan juga bagi kita semua. Kenapa? Karena hidup kita dalam dunia ini akan selalu diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang baik, tetapi juga ada berbagai macam keadaan dan kejahatan yang terjadi. Singkatnya, dapat dibilang bahwa baik dan jahat itu selalu muncul secara bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan Allah akan membuat kita bisa menilai, kita bisa menentukan pilihan, serta membuat keputusan di dalam menghadapi berbagai badai kehidupan ini. Kita semua perlu mengetahui juga bahwa dari satu sisi, hikmat itu adalah merupakan anugerah Allah, dan pada sisi yang lain, anugerah Allah yang kita terima itu harus dapat dipraktekkan, harus dapat diwujudkan, harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Jangan kita berbicara tentang hikmat kalau kita berbicara tentang hikmat daripada Tuhan Allah, sedangkan sikap dan perbuatan kita lain. Kita bikin sesuatu menurut kita punya kemauan sendiri. Karena kita rasa kita ini orang yang pintar.
kita ini lebih mengandalkan ilmu dan pengetahuan, kita ini orang hebat dan seterusnya. Di dalam Amsal 1 ayat 7a, Salomo menasihati kita semua bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan itu harus dikembangkan dalam sebuah latihan, seperti berani bersikap tulus, bersikap jujur, bersikap baik di dalam perkataan kita maupun di dalam perbuatan. Lihat saja pada contoh diri Salomo. Setelah dia mendapatkan hikmat, dia diperhadapkan dengan suatu kasus sebagai latihan, sekaligus membuktikan bahwa kehadiran hikmat Allah itu ada di dalam hatinya. Situasi hidup yang kita alami sekarang ini, saudara-saudari, dengan segala krisis yang melanda dunia ini, bisa saja merupakan suatu proses latihan untuk kita semua. Bagaimana dengan hikmat daripada Tuhan Allah kita bisa menyikapinya, kita bisa menanggapinya di dalam rangka memberikan perlindungan kehidupan bagi orang lain dan bagi hidup kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.